dari Program Studi Manajemen Semester 6 Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik SDM. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang tahu audit itu apa? Audit atau auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mengandung informasi tertentu secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi pada suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang independen dan kompeten. Hal ini bertujuan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang, peran audit SDM sangat penting loh kawan-kawan, yaitu untuk pemeriksaan dan penilaian yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh manajemen SDM. Untuk mengetahui tujuan organisasi, audit manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan mengefisiensi keseluruhan fungsi SDM dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan, dan juga karena luasnya tanggung jawab fungsi ini mencakup seluruh perusahaan. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian yang komprehensif. Audit juga dirancang untuk menentukan apakah dan bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawab terkait dengan peraturan sumber daya manusia. Nah, tadi kan sudah pengertian audit. Sekarang yaitu pengertian kode etik. Kode etik merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat mempertahankan martabat, kehormatan, dan kredibilitas profesi. Kode etik merupakan keharusan karena berperan sebagai panduan tentang perilaku yang diharapkan dalam berbagai profesi dan organisasi. Kode etik juga membantu memastikan bahwa individu dan lembaga beroperasi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kode etik profesional dapat memberikan panduan dan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi tersebut. Dengan adanya kode etik profesi, standar-standar terhadap etika dalam menjaga integritas dan pedoman perilaku dapat ditetapkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota profesi untuk mengamankan kepentingan pribadi. Selain itu, dengan menerapkan kode etik profesi, diharapkan anggota profesi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang sedang dijalani, yang menunjukkan bahwa anggota profesi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Anggota profesi juga diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar etika yang telah ditetapkan. Fungsi kode etik yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menemukan masalah dalam praktik. Yang kedua, sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut. Yang ketiga, memberikan kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi. Keempat, memberikan reputasi profesi dan kepercayaan kepada masyarakat. Yang kelima, melindungi pengaruh profesi. Manfaat pembentukan kode etik. Yang pertama, menjaga standar etika dan profesionalisme. Kode etik membantu menjaga standar etika dan profesionalisme di dalam sebuah proses atau organisasi. Dengan adanya kode etik, anggota dapat mengikuti aturan dan prinsip-prinsip yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kode etik yang kuat dan jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada suatu profesi atau organisasi. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum dengan mengikuti kode etik. Anggota profesi atau organisasi dapat mengurangi risiko hukum dan keterlibatan dalam tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum. Yang keempat, meningkatkan kepuasan anggota. Kode etik yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan kepuasan anggota profesi atau organisasi.
Kode etik dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu anggota untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan tugas-tugas atau aktivitas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengikuti kode etik. Anggota profesi atau organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang disediakan. Kode etik juga dapat membantu dalam menjaga standarisasi kualitas dan memberikan panduan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan penjelasan mengenai kode etik. Sekarang penjelasan mengenai kode etik auditor. Kode etik auditor merupakan suatu proses yang bertugas melakukan kegiatan auditing khususnya pada laporan-laporan terkait keuangan dari suatu perusahaan, lembaga, ataupun instansi. Prinsip-prinsip etika auditor. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor membangun kepercayaan, dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas merupakan sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang ketiga, kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Yang keempat, kompetensi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang kelima, akuntabel. Akuntabel merupakan kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.